Kalau ditunggangi kan katanya ditunggangi. Gitu. Ya bisa aja. Cuman yang tadi Om Deddy bilang, yang terpenting ditungganginya setelah meledak. Setelah meledak. Kita harus fokus ke kenapa meledaknya ini dong. Ya tapi kenapa gue ngomong gini? Karena kalau ini ditunggangi, which is menurut gue sih percaya ditunggangi. Karena kalau udah segede gini pastilah yang pengen ikutan banyak. Pasti ada yang mau ambil kesempatan, manfaatin. Betul, istilah bisnisnya chip in lah ya. Ya kan pasti ada yang begitu. Nah korbannya akan dirakyat di aparat dan di sebagainya nih pasti. Ya, makanya timbul kematian dan sebagainya gitu kan. Makanya minyak Reja Khalid sama sekali sejak Orde Baru. Orde Baru Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Mega, Bu Mega, SBY, Jokowi. 7 presiden, 6 presiden. 6 presiden tidak mampu menyentuh mafia minyak yang namanya Reja Khalid. Alvin Lee sempat teriak di era Gus Dur dan Mega, hilang aja begitu Alvin Lee. Tapi hari ini Pak Prabowo ambil anaknya. Reja nggak mau datang, anaknya diambil, Pak Julpan. Kalau daripada anak ya mendingan, kalau saya dipilih antara anak saya mendingan saya yang masuk lah, biar meninggal di dalam penjara nggak apa-apa lah, tinggal ibadah dan berdoa aja dalam. Semua gejala-gejala sosial dimainkan bagaimana caranya supaya menjadi gejolak. Ada yang Prof saya ingin sampaikan, jangan sampai ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi, saya ingin anak-anak kita, Bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Saya hanya mengingatkan, hati-hati. Karena kalau jangan sampai ini ditunggangi. Ya, jangan sampai ini dilemparin api. Ada yang mengail di air keruh. Tidak akan itu ya inti sukses. Esensi yang intinya Pak Hendro sampaikan itu. Ya, yang saya khawatir ngail di air keruh. Sehingga akibatnya kegagalan Arab Spring. Itu aja. Tidak diharapkan oleh orang Arab apa yang sekarang terjadi. Dan juga terjadi di Syria ya. Di Syria, karena Amerika sangat tidak suka dengan Bashar Assad dan kemudian ditumbangkan dan dihadirkan pemimpin yang Al-Qaeda. Orang Al-Qaeda. Junaidi itu orang Al-Qaeda. Jadi presiden di Suriah kan tidak sesuai dengan cita-cita reformasinya. Ini semua bisa saja ditunggangi, bisa saja ada yang mengail di air keruh, bisa jadi, Prof. Tapi kalau dia mulai dari awal, saya kok nggak percaya, Prof. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa NID saja mengeluarkan dana untuk membantu LSM di kita ini, bisa setiap proyek itu 300.000 US dollar setiap proyek. Ya. 300.000 itu saja. Itu berarti berapa tuh? Sekitar 45 miliar. Dan itu proyek. Dan itu juga dititipkan bukan sepenuhnya saya sebutnya. Ada IRI ya, Institut Republik IRI. Itu juga main juga di mana-mana. Jadi kalau net itu laporan ke Kongres dan dibiayai langsung Kongres, IRI itu dibiayai juga itu langsung dari sana. CRF. Ya. Oke, jadi ini artinya harus analisasi ini harus didukung oleh fakta-fakta dulu. Harus fakta, Prof. Fakta dulu. Ya, jadi kalau fakta itu harus dikumpulkan dulu ya. Betul, tapi itu bisa jadi jadi berlaku kalau memancing di air keruh. Itu dia atau dia ngambil menyalip di tikungan. Tapi makanya saya bilang saya tidak setuju atau tidak setuju, tapi menurut saya hati-hati supaya ingat bahwa apa yang kalian perjuangkan bisa saja akhir finalnya nanti memuaskan kamu, tapi bukan tujuan kamu yang tercapai, tujuannya orang lain. Terjadi seperti itu hati-hati.